Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak. Ini forum terhormat sekali ini. Ini forum terhormat untuk membuat kebijakan daerah Kabupaten Pasuruan berkenaan dengan penanganan narkoba di Kabupaten Pasuruan. Saya hormati pimpinan dan segenap anggota komisi. Hadir juga dari BNNK, Pak Mas Duki, segenap staf yang juga hadir dari Dinas Kesehatan juga hadir, dan Rumah Sakit Bangil juga hadir, dan juga kami hormati dari koordinator Kanwil Jatim, Kemenkum Kanwil Jatim ya, yang sangat saya hormati, yang juga sudah pernah hadir ke sini. Saya tutup poin begini. Satu adalah ini merupakan jawaban, Pak. Diskusi hari ini merupakan jawaban kita kepada masyarakat terkait apa yang sudah kita janjikan ke masyarakat berkenaan dengan bagaimana penanganan narkoba di Kabupaten Pasuruan. Bila saya tidak salah, mohon maaf Pak Mas Duki kalau salah dikoreksi. Kabupaten Pasuruan ini cukup prestis. Kalau tidak salah, Kabupaten Pasuruan ini nominasinya nomor 2 atau nomor 3 terbesar penggunaan dan pengiriman narkoba di seluruh Jawa Timur. 38 kabupaten kota, Pasuruan nomor 2, nomor 3. Ini kan serius masalahnya. Sehingga ini yang kemudian melatar belakangi kita semua, karena pemerintahan ada adalah untuk membangun masyarakatnya menjadi sehat, masyarakatnya menjadi baik dan seterusnya. Sehingga ini forum terhormat sekali lagi saya sampaikan, dan tentu masukan-masukan hari ini sedang membahas berkenaan dengan naskah akademik yang kemudian menjadi dasar pijakan pembuatan perda yang diinisiasi oleh Komisi 1 kita semua, dengan tentu berkoordinasi dengan semua pihak. Baik, saya akan mulai dengan beberapa hal yang sudah tadi dikasihkan gambaran bagaimana kemudian regulasinya. Ada Permendagri 12 tahun 2019 berkenaan dengan narkoba. Di Pasuruan juga sudah ada sebenarnya perda narkoba yang kadaluarsa, yang perlu pembaruan, sehingga karena sudah banyak yang kadaluarsa sehingga memilihnya bukan direvisi tapi sudah diganti karena sudah lebih dari 50% itu yang jadi aturan. Sehingga hari ini kita buat perda yang baru berkenaan dengan itu. Yang kedua, saya sampaikan dari BNNK, saya sampaikan terima kasih banyak Pak, dengan sudah menyampaikan berbagai hal termasuk pemetaan bagaimana kemudian Pasuruan ini sudah mana yang paling banyak. Ini kalau nggak dipublis, saya akan menyebutkan tadi saya sampaikan peta, tapi karena dipublis saya rasa tidak perlu lah. Tapi paling tidak yang menjadi poin penting adalah ada 14 desa yang 13 desa sudah terjangkit narkoba misalnya. Ini kan serius. Bagaimana kemudian pola ini nanti juga bisa kita zonasi berdasarkan perda. Bagaimana di perda nanti bisa dimasukkan zona-zona termaksud ini, bagaimana penanganan dengan zona seperti ini. Jadi saya berharap Pak sekalian nanti di perda itu kita buat zona. Ada zonasi peta berkenaan dengan potensi permasalahan narkoba yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih Pak Mas Duki. Terus berkenaan dengan ini ada upaya Desa Bersinar yang hari ini perkembangannya yang di prospek mas 1 desa dari 341 desa memang cukup berat. Terus ada yang namanya masih agen pemulihan. Ini yang benar menarik. Saya selalu menyampaikan, termasuk kemarin di BNN, agen pemulihan itu kita harapkan bukan pada masyarakat atau pemuda yang baik-baik saja. Karena kalau yang begitu modelnya, dari turuti Pak. Saya ngomong di pengajian narkoba itu, tidak dituruti. Tapi masyarakat, pemuda atau orang yang pernah melakukan dan tobat, itu luar biasa efeknya. Yang kemudian nanti dikasih materi-materi yang lebih masif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masyarakat. Ini yang menjadi catatan juga Pak. Ini tidak menjadi bagian, tapi ini juga menjadi masukan bagi kita semua. Terus ini saya juga mencatat daripada Dinkes, arahnya adalah bagaimana kemudian penanganan permasalahan ini perda kemudian menelurkan. Apa kemudian yang ditelurkan? Tentu tim. Perda kemudian secara teknis menelurkan tim yang harus terbentuk di Kabupaten Pasuruan, bukan hanya di tim daerah sebagai koordinator, tapi tim itu sudah masuk ke desa-desa. Yang di dalam tim ini bisa jadi nanti adalah tim atau kader pemulihan tadi itu. Ini menjadi bagian yang masuk. Lalu pertanyaannya begini, sudah dapat berapa? Sudah ada berapa di Pasuruan berkenaan dengan tempat rehab? Ternyata masih belum ada. Ini kan menarik. Artinya kita semua hari ini
wajib mendorong teman-teman di legislatif untuk harus ada yang namanya tempat rehabilitasi. Dengan kekuatan kita kira-kira, dengan kewenangan kita harus mendorong satu tempat rehabilitasi. Kalau memang rehabilitasi rawat inap cuma butuh satu, sudah kita prospek untuk ke sana. Bahwa kemudian ada 2 atau 3 tempat untuk rawat inap, itu yang menjadi PR di daerah-daerah yang kemudian juga harus kita dorong. Yang penting juga, terima kasih informasinya Pak, bahwa BPJS tidak mengakomodir ini. Ini yang juga harus kita perjuangkan teman-teman sembari kita membahas naskah akademik untuk bagaimana kemudian BPJS juga mengcover korban yang kemudian harus butuh pemulihan. Ini sebagai pengantar Pak. Kalau saya memberikan masukan terhadap forum ini bahwa satu, latar belakang sudah saya sampaikan Pak. Itu yang menjadi latar belakang utama, bahwa Pasuruan sedang darurat narkoba. Tidak ada satu negara, tidak ada satu daerah yang akan maju komprehensif, maju secara masif kalau orang-orangnya belehar Pak. Ngangong, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa sudah, ambruk. Jangankan IPM yang akan naik, IPM nggak turun sudah bagus. Makanya ini menjadi penting dan sangat serius untuk menjadi penanganan. Yang kedua, saya berharap nanti juga bisa dimasukkan Pak berkenaan dengan apa definisi narkoba itu yang hari ini sudah harus masuk Pak. Saya mendengar petuah ceramah dari Pak Mas Duki bahwa sekarang sudah ada sekian puluh jenis terbaru masuk dari luar itu sudah banyak sekali masuk. Dan ini juga menarik kalau berkenaan dengan jenis. Ini sekalian mohon dijawab dari BNNK nanti. Apakah cimeng? Ini menjadi pertanyaan banyak orang Pak. Apakah cimeng itu termasuk bagian daripada narkoba? Apakah nanti minuman beralkohol barangkali yang kemudian segera teler barangkali itu juga masuk narkoba? Ini nanti perlu dijelaskan secara detail berkenaan dengan definisi ini dalam perda dengan dengan perkembangan yang terbaru. Itu masukan yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan hubungan kita semua, perda ini nanti bisa tidak dihubungkan dengan lintas sektor. Taruhlah misalnya hari ini leading sektor kita masih di Bakes Bangpol. Apakah itu masih proper di Bakes Bangpol? Apakah tidak ke dinas kesehatan misalnya? Ataukah urusan leading sektor ini melibatkan banyak OPD misalnya? Ini juga barangkali nanti juga bisa dijelaskan lebih utuh di rancangan perda kemudian. Ini penting masukan-masukan. Terus yang selanjutnya saya ingin tahu batasan Pak, ini juga penting dijelaskan. Batasan antara korban dengan pelaku, itu memang sudah diatur dalam undang-undang. Cuman hari ini, sopo ae kira-kira, sing kena narkoba, meskipun itu kira-kira korban kalau tak lihat ya, pemakai pengdo kena, waduh ruwet sudah. Ini juga harus dikategorikan secara spesifik. Korban itu maknanya harus direhab. Dan harus ada tempat rehab, sehingga kalau ngomong rehab berarti kita pemerintah daerah harus serius untuk ngomong di tempat, fasilitas dan lain sebagainya untuk bisa memulihkan baik ketika terkena narkoba, pengobatan atau pasca setelah pengobatan yang disampaikan oleh saudara Febri tadi, bagaimana kemudian penyandang ini bisa sehat, utuh, mendapatkan pekerjaan pasca itu. Cuman ini agak sulit Pak, nggak kawin narkoba saya kisah rapot pegawai ya. Jadi nanti kita bareng-bareng lah untuk itu. Jadi ada batasan-batasan korban. Apa batasan korban dengan pelaku ini penting Pak untuk menjadi bahasan kita semua, sehingga nanti di perda ini harus selesai untuk urusan itu. Selanjutnya juga ada tadi sudah dijawab oleh BNN bagaimana kemudian saya nyampaikan tadi berkenaan dengan zonasi. Pasuruan Timur, Pasuruan Selatan, Pasuruan Tengah, Pasuruan Utara, Nyirolor. Jadi di mana yang sebelah tinggi, indikatornya apa, itu nanti perlu untuk dispesifikasikan. Kalau memang tidak masuk perda, barangkali nanti ada tindak lanjut kepada Perbu Pak. Jadi harapan saya perda ini nanti bisa menelorkan aturan teknis di Perbu dan kemudian juga menelorkan satu klausul yang mewajibkan ada tim khusus. Kalau sekarang disebut dengan apa Pak? Tim terpadu lintas sektor. Bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi saya berharap pada tingkat desa. Kita begini saja sudah. Kita semua hari ini tahulah. Sudah, semangat kita semangat bersama sudah Pak. Jangan bertahap sudah. KDMP dan MBG seluruh Indonesia jalan Pak. Apalagi ini kalau mau serius seluruh desa sudah kita bentuk yang namanya tim desa itu. Ada kader
kader pemulihan semua sedesa sudah. Mau tinggal bentuk saja Pak. Ini bentuk komitmen dan keseriusan kita bersama sudah. Kalau misalnya nanti butuh sosialisasi, diundang satu forum. Pak Mas Duki, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, semua datang untuk ngomong ini sampai tak jarong ini. Kalau tolong inventarisir warga-wargamu sing kira-kira berpotensi. Ayo dijak api, ayo dijak kira-kira apa efek-efeknya. Maka saya keras kemarin di BNN menyampaikan narkoba itu adalah tiket menuju kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Ini hasilnya wis kena sempit ambil gos-gos sebenarnya. Cuman ini penting untuk menjadi menjadi warning begitu. Sehingga masyarakat narkoba itu iki obat, gawe ben semangat, gak turu, mayang. Ini yang repot, Pak. Ya begini-begini, yang penting untuk kita utarakan. Yang terakhir, saya sampaikan terima kasih atas semuanya. Mohon maaf Pak, saya agak membara begini karena bentuk daripada keseriusan dan juga biar disaksikan oleh publik bahwa pemerintahan Pasuruan, pemerintah daerah, DPR dan segenap dinas itu adalah serius untuk ngurus Pasuruan, serius untuk memajukan Pasuruan. Kira-kira itu, semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.